Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Selamat berjumpa kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini Ibu Guru akan memberikan materi periodisasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Khalifah pertamanya adalah Abu Abbas As-Saffah, sekaligus sebagai pendiri dari dinasti Abbasiyah. Pusat kekuasaannya di mana? Dinasti Abbasiyah ini pusat para dinasti Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Nah, siapa saja khalifah dari periode kedua ini bisa kalian lihat di modul halaman 12. Di antaranya ada Al-Mutawakkil, ada Al-Muntasir, ada Al-Musta'in, ada Al-Mu'taz, ada Al-Muhtadi, ada Al-Mu'tamid, ada Al-Mu'tadid, dan ada Al-Mu'tafi. Selanjutnya periode ketiga. Periode ketiga ini juga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Kenapa disebut demikian? Karena pada saat itu ada sebuah golongan dari bangsa Persia yang berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan golongan ini adalah dinasti Buwayyah. Siapa saja khalifah-khalifahnya bisa kalian lihat di modul halaman 13. Ada Al-Mutta'i dan ada Al-Qadir. Selanjutnya kekuasaan dinasti Abbasiyah periode keempat. Pada periode keempat ini juga disebut dengan periode pengaruh Turki kedua. Kenapa disebut demikian? Karena
pada saat itu ada sebuah golongan dari bangsa Turki yang berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dari dinasti Saljuk. Selanjutnya, kekuasaan dinasti Abbasiyah periode kelima. Pada periode kelima ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, setelah tidak ada pengaruh dari pihak manapun, justru kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah mulai melemah, sehingga kuasanya hanya tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Dan akhirnya, dinasti Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah runtuh karena mendapat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Siapa saja khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah periode 5 bisa kalian lihat di modul halaman 13. Di antaranya ada Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustaqsim. Demikian anak-anak materi kita kali ini tentang periodisasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Bisa kita rangkum bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut sebagai pengaruh Persia I. Periode kedua disebut pengaruh Turki I. Kemudian periode ketiga disebut sebagai pengaruh Persia kedua. Periode keempat disebut sebagai pengaruh Turki II, dan periode kelima sudah tidak mendapat pengaruh dari pihak manapun. Mudah-mudahan kalian paham. Setelah ini nanti kalian bisa buka CBT untuk jawab soal-soal dari buku. Anak-anak, sekian dulu materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.